JR, jalan rusak gitu. Itu dengan persis saya ya. Halo guys, gue lagi bersama Pak Bupati Simalungun. Horas Pak. Horas. Pas. Kali ini kita jalan-jalan santai bersama Pak Bupati. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat. Gimana Pak? Apa aja kegiatan-kegiatan di Simalungun ini Pak? Yang lagi posisi Saat ini kita mengetahui bersama-sama bahwa situasi Simalungun ini memang COVID-nya udah agak menurun. Tapi kondisinya kita sangat fokus sekarang ini dalam melaksanakan pencegahan COVID. Jadi kita hampir semua sekarang ini energi kita habis untuk penanganan COVID di Kabupaten Simalungun ini. Itu kita juga harus memperdayakan masyarakat. Contohnya bagaimana supaya anak-anak kita bisa daring dari rumah. Karena Simalungun ini kan nggak semuanya bisa signal handphone masuk. Ya, betul. Dan itu sudah kita lakukan bagaimana pendekatan kepada orang tua. Bagi yang nggak ada signal itu, kita harapkan ada guru yang bisa mengantarkan soal-soal per hari. Terus kita juga sekarang ini sudah merancang. gimana kita sekalian jalan Pak? Biar sehat. Siap. Kita sekarang juga sudah merancang supaya anak-anak ini tidak merasa jenuh di rumah. Jadi kita harapkan mereka bisa bertatap muka di sekolah dengan tidak memaksa orang tuanya. Bagi yang merasa nyaman anaknya, sebentar lagi kita juga seperti yang dibilang Menteri Pendidikan, bagi yang zona-zonanya tidak merah itu kita bisa membuka sekolahnya ke depan. Siap. Terus ini Pak, kan kayak ada banyak juga di Kabupaten Simalungun banyak yang nggak dapat jaringan, itu gimana itu Pak? Yang nggak dapat jaringan itu kita sudah mencoba. Kita kan ada mobil kita itu, contohnya mobil Capil. Iya Pak. Dia memang punya seperti satelit ya. Iya. Itu udah kita kirim ke daerah-daerah dengan bergilir gitu. Mantap juga ya Pak. Ya, memang. Kalau enggak mereka rugi, dia nggak bisa belajar, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nah gitu. Jadi nanti kalau dia nggak belajar, masyarakatnya, anak-anaknya kasihan juga gitu. Iya. Berarti Bapak aktif juga ke kampung-kampung juga ini ya Pak? Saya masuk kampung-kampung dan hari ini jadwal saya memang salah satu masuk yang tidak ada jaringan, yaitu daerah Raya Kahyan sana. Memang nggak ada jaringan di situ tuh, termasuk Dolok Silo. Itu yang hari ini mau saya cek ke daerah Dolok Silo gitu. Di Bapak Susang juga nggak ada Pak, kampung saya. Bapak Susang, wah ini itu dalam salah satu ibu kota. Iya Pak, ya betul. Ibu kota. Nah ini yang kita katakan tadi, kita coba menghubungi satelit. Mereka mengatakan, Pak, kalau cuma sekian jumlah penduduk di situ, tapi kan bukan itu saya bilang. Supaya dia nggak blank-blank satelitnya itu. Kita sampaikan juga sama mereka. Terus kan di Simalungun ini Pak, olahraga kurang gitu ya Pak. Itu gimana Pak? Biar orang lari dari narkoba juga kan untuk generasi-generasi muda kan? Ya sebenarnya kita sudah instruksikan baik kepala desa, camat, agar membuat olahraga dan bergotong royong bersama masyarakat setiap hari. Dan saya minta malah setiap jam 11. Jam 11 sampai jam 12 itu semua kantor sekarang ini diwajibkan termasuk masyarakat untuk olahraga. Kenapa? Karena kalau dia rajin olahraga, itu imunnya akan tinggi. Dan dia tidak akan mungkin jatuh ke COVID. Kita bisa melihat contohnya. Dapil 1 ini nggak ada COVID di sini nih. Karena orang semua ke ladang. Semua mereka keringatan. Nah, yang kena itu kan daerah-daerah kebun. Ini bisa dicek. Klaster-klaster itu daerah-daerah kebun. Dan ini yang mau kita putus semua mata rantai itu. Bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa berolahraga dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Berarti dengan Bapak sendiri sering lah ya Pak jalan-jalan jam-jam 11 ya? Saya sering sekarang. Karena ke kampung-kampung juga ya Pak? Kita sering masuk ke kampung-kampung itu kan. Sering juga lihat di itu Pak, di Instagramnya JR Saragi. Ya, jadi kita memang melakukan olahraga. Kita memancing masyarakat supaya masyarakat tidak menjadi ketakutan, tidak menjadi mencekam. Iya. Terus kan sering itu nggak pernah dapat kendala-kendala kayak gitu Pak di jalan, entah gimana gitu Pak? Memang banyak kendala. Kenapa? Contohnya kalau ada orang meninggal. Iya Pak. Terus kita mau mampir,
kan kita udah tahu bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan. Siap. Kalau kita mampir, kan ini juga sangat berbahaya. Kalau nanti langsung berkerumunan orang, nah ini juga udah mulai kita putus-putus supaya tidak kita itu sembrono semua gitu. Memang ya kita memang harus betul-betul menjaga protokol kesehatan. Apalagi sekarang udah ada pesta-pesta adat juga ya di Simalungun ya Pak. Itu gimana Pak? Nah, itu. Kita nggak melarang orang melakukan pesta adat. Kita nggak melarang orang mau datang ke tempat orang meninggal. Tapi kita mengajak seluruh masyarakat gunakan masker. Jangan waktu katakan kapasitasnya 50, terus kita taruh orang di situ 50 itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekitar 25, makanya bergantian lah. Mau nanti jumlah orang yang datang ke situ sampai 1000, nggak masalah. Tapi pada saat kosong dia masuk langsung keluar. Kosong masuk dia keluar gitu. Seperti itulah. Gini Pak, saya mau nanya pribadian Bapak lah. Kan hobinya sebenarnya apa sih Pak? Soalnya saya sering lihat jalan pagi-pagi kan, lihat di Instagram juga. Saya aktif juga Pak. Hari-hari tiap lihat Instagram Bapak gitu. Saya memang hobi saya jalan pagi, terus kalau dulu lari, tapi sekarang agak saya kurangin karena waktu saya itu udah habis untuk menanganin COVID ini. Jadi pagi aja saya olahraga ringan, tapi supaya keringatan gitu. Berarti tadi baru olahraga juga Pak? Ya, udah saya habis olahraga tadi. Aduh, jadi selalu saya sempatkan. Itu selalu saya sempatkan karena setiap orang yang badannya tubuhnya sehat, pasti pikirannya menjadi sehat. Siap. Berarti hobinya jalan pagi ya Pak? Ya, saya suka jalan pagi gitu. Nah, selain itu Pak, hobinya apa aja Pak? Saya selain itu terus terang aja, hobi saya itu sering baca-baca. Terus saya suka, contohnya kalau ada masuk di Facebook itu, tapi saya tidak suka menanggapin yang tidak. Tapi kalau orang yang susah di dalam itu saya suka menanggapinya. Tapi dan itu sering langsung saya tindak lanjutin. Tapi itu yang salut saya Pak, kan ada banyak tuh JR, jalan rusak gitu. Itu dengan persis saya ya. Saya kan punya orang tua di kampung, di kampung. Terus ketika saya bicarakan tentang orang tua saya jelek, Bapak itu kan kita anggap Bapak di Kabupaten Simalungun. Tapi kenapa masyarakatnya tetap bilang jari itu jalan rusak gitu? Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Saya tidak akan menanggapin itu karena orang tahu apa yang saya lakukan. Kabupaten Simalungun ini cukup luas, anggarannya terbatas. Tidak mungkin semua bisa saya perbaikin seperti main sulap. Maka orang kan lihat apa yang sudah saya kerjakan selama 9 tahun lebih ini. Kalau di tahun ini memang kita agak drop dalam keuangan karena semua anggaran kita refocusing adalah untuk dana COVID. Jadi kalau saya melakukan perbaikan jalan, saya juga bisa diperiksa. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat kita sekarang ini adalah penanganan COVID, bantuan sosial itu sesuai dengan perintah dari atas. Saya akan patuh apa yang diperintahkan oleh Presiden, itu yang kami ikutin di Kabupaten Simalungun. Jadi kalau ada orang mengatakan jalan rusak, oke, jalan yang bagus kan nggak pernah juga dibilang betul. Jalan bagus. Jadi, sama kayak di Rai ini ya Pak. Rai ini kan udah kayak disulap dulu, hutan-hutan aja di Rai ini ya Pak. Nggak pernah di pos ya. Yakinlah orang yang berbicara seperti itu, orangnya itu aja. Jadi kalau orangnya itu aja, kenapa kita ambil pusing? Siap. Nggak perlu, tapi kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu berarti setelahnya kalau masih hidup, kalau bisa hidup kita jadi berkat sama orang lah ya Pak. Kita harus bisa menjadi sumber aspirasi orang, menjadi garam dan terang. Karena Bapak baru pertama kali juga, katanya umur Bapak susah itu baru pertama kali Pak Bupati datang ke kampung Bapak susah gitu ya Pak. Makanya saya sangat bangga sama Bapak karena berapa kali bertanding juga Bapak datang kan. Walaupun kemarin kalah ya Pak, minta maaf dulu ya. Loh, kan karena ada kekalahan itu merupakan suatu kegagalan yang terlambat. Yang dan tertunda. Saya yakin Jega pasti bisa membawa nama Kabupaten Simalungun ke depan yang lebih lagi. Iya, pasti saya minta dukungan terus dari Pak Bupati. Walaupun nanti ini kan tinggal berapa bulan lagi Pak, masa jabatan Bapak. Tapi putra-putra Simalungun yang tetap membutuhkan dukungan Bapak pasti tetap mohon dibantu juga ya kan Pak. Saya jangankan habis pun saya jadi bupati, saya tetap ingin berbuat kepada masyarakat Simalungun. Luar biasa. Kita tetap ingin berbuat. Berarti program Bapak untuk kan ini kan udah berapa bulan lagi, program untuk kedepannya gimana Pak? Udah habis masa jabatan nih.
kita kan bulan 4 nanti tahun depan. Ya. Kita ingin sekarang ini kami fokus sekarang ini dalam penanganan COVID ini, tapi kita sama-sama tahu bahwa Simalungun ini, Republik Indonesia ini melakukan pilkada. Dalam suasana pilkada ini kita ingin mensukseskan pilkada yang ada di Kabupaten Simalungun ini. Siapapun yang dipilih oleh masyarakat itu berarti itu adalah yang terbaik menurut masyarakat. Seperti Bapak lah dulu ya Pak. Ya, Berarti Bapak. yang kita harapkan itu seperti itu. Siap. Yang kita harapkan itu orang yang memimpin di Simalungun ini yang betul-betul menyayangi Kabupaten Simalungun ini, menyayangin masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. Itu yang kita harapkan. Mantap. Berarti Bapak optimis aja Pak, nggak ada yang dukung-dukung yang lain-lain ya. Nggak ada dukung-mendukung. Luar biasa. Berarti masyarakat Simalungun jangan salah nanggap dong sama Pak Bupati kita. Nanti saya strike lagi. Ya Pak. jangan dipikir ada yang satu yang karena ada 4 calon. Berarti Bapak tetap netral ya Pak. Saya itu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat Simalungun. Ya Pak. Kalau ada orang yang tidak paham, saya harus jelaskan. Kalau bisa datang aja ya Pak, jangan dibuat di medsos, di Facebook. Kalau bisa gentle ya Pak, datang ke Pak Bupati minta jadwal ya. Loh, kita ini terbuka kok sama siapa aja. Ya, siap. Saya nggak perlu menghadap sama saya. Kapan aja, di mana aja boleh. Siap, mantap. Karena Bapak juga ditunggu aja ya Pak, kampung-kampung ya kan. Ditunggu seperti ini sekarang saya mau ke kampung-kampung ini. Jangan asal di Facebook aja keluar-keluar ya. Untuk teman-teman yang sering keluar-keluar di Facebook tuh, nih Bapak Bupatinya langsung ngomong. Kalau mau ketemu, langsung ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, tanya aja langsung Pak Bupatinya. Oh iya, saya siap kok Siap. untuk menjawab. Karena saya datang ke Simalungun ini adalah sebagai putra daerah yang ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat. Berarti intinya untuk teman-teman semua yang suka jelek-jelekin Pak Bupati, karena saya rajin itu Pak, baca-baca di Facebook, rajin kan. Dan pernah juga lihat baliho kan, JR buat jalan rusak, kok gini gitu kan. Cuman itulah pesan Bapak, Pak Bupati tadi, kalau ada teman-teman semua, saudara semua yang lagi bingung ya, kenapa ini segala macam jalan ini segala macam rusak, datang aja kantor Bupati dan tunggu di daerah-daerah Pak Bupati pasti akan datang. Tanya aja di sana, jangan di Facebook, karena di Facebook itu Pak Bupati cuman baca aja nggak mau komen, takut memanas ya Pak. Iya, saya tidak pernah mau mengkomen, tapi kalau ada yang susah pasti saya datangin. Siap. Nah, tapi kalau saya disuruh katakan seperti ya terus terang aja ada di Facebook itu mengatakan Bupati bodat lah ini ngapain? Iya saya betul. tanggapi? Itu saya nggak perlu tanggapi. Iya. Nah, nggak perlu saya tanggapi. Tapi Dan kalau dia pernah juga Bapak situ ya Pak, di bawa apa tuh? Iya. Situ malas tuh. Saya pernah upload di Facebook saya. buktinya kan setelah saya kerjakan itu kan dikerjakan sekarang. Nah, itu. Kalau saya diam, saya sebagai pemerintah di sini, saya sebagai orang tua, nggak ada yang melihat itu. Buktinya sekarang udah dikerjakan. Begitu saya turun, saya bawa di situ batu saya ini, walaupun ada orang mengatakan miring, tapi buktinya kan ini sekarang. Buktinya Siap. sekarang itu masyarakat saya ajak untuk berpikir menjadi cerdas. Jangan mau dikerdilkan dan jangan mau digosok-gosok orang lain. Diprovokator ya Pak. Diprovokatorin. Karena apa? Ada orang yang tidak suka maju Kabupaten Simalungun ini. Ini yang perlu dipahami. Keren. Aku pun baru tahu juga ini Pak, gimana gitu kan rupanya. Kan kita baru bincang-bincang juga masalah ini ya Pak. Iya. Tadi memang programnya bukan kayak gini, cuman pengen latihan sama Pak Bupati, karena Pak Bupati kan sangat suka olahraga kan. Saya suka olahraga. Cuman lagi masalah di pinggang, pengennya latihan boxing juga tadi Pak. Saya mohon maaf karena saya selalu turun mungkin menanganin COVID ini. Saya bukan sakit tapi agak kejepit sedikit saraf saya. Dokter bilang jangan terlalu banyak dulu gerak-gerakan. Ya artinya saya bukan dikatakan sakit ya, kalau kejepit saraf itu kan biasa. Iya Pak. Nah, kenapa? Karena saya kemarin bisa dicek, begitu dikatakan COVID, saya hampir 2 bulan tidak tidur. Bagaimana memutus mata rantai. Makanya lihat Kabupaten Simalungun, angka COVID-nya itu sangat menurun sekali. Nah, kenapa? Yang sakit kita udah bisa tanganin. Lihat di Batu 20, orang semua nyaman datang ke sana. Seperti orang di hotel. Bahkan bukan orang Kabupaten Simalungun aja yang datang ke situ. Dari kabupaten lain pun sekarang udah ngorder, kalau saya positif saya ke situ ya. Itu berarti kepercayaan ini untuk kesehatan di Kabupaten Simalungun perlu kita pertahankan terus. Mantap. Terus
Ini Pak terakhir ya Pak, Ya. untuk teman-teman yang buat sering yang nggak betul-betul di Facebook. Dan itulah dulu untuk yang nggak betul-betul buat status-status yang nggak jelas tentang Bapak, gimana Pak harapannya untuk saudara kita? Harapan saya kepada seluruh masyarakat Simalungun, siapapun itu, entah siapapun itu, yang suka menjelekin orang, ingat itu tidak baik. Karena apapun katanya, kalau kita sering prasangka kepada orang, maka kita pun nantinya gampang sakit karena kita sering curiga kepada orang. Untuk itu jangan sesekali curiga kepada orang. Dan saya tidak akan mau menjelekkan orang. Sekalipun saya dijelekkan, itu adalah bagi saya hal yang biasa. Karena semakin saya dijelekin, semakin saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Berarti intinya kalau mau datang, mau buat status di Facebook yang nggak jelas tentang Pak Bupati, datang aja sama Pak Bupati. Dan satu lagi Pak, untuk anak-anak muda yang milenial, yang lagi belajar daring, yang lagi narkoba gitu Pak. Saya mengajak seluruh anak-anak kami, khususnya anak-anak milenial kita, jangan mau diajak-ajak orang ke narkoba. Karena narkoba, masa depanmu akan hancur. Kalau masa depanmu hancur, yang kasihan orang tuamu, yang kasihan saya. Kenapa? Saya bangga dengan masyarakat Simalungun kalau masyarakat saya sehat-sehat semua. Untuk itu jangan mau. Bagi yang belajar daring dari rumah, jangan terpengaruh. Belajarlah semaksimal mungkin. Jaga tetap badanmu. Lakukan olahraga. Jangan karena daring, kamu daring terus. Lakukan olahraga. Sesekali kalau kamu jenuh dan kamu merasa suntuk di rumah, jangan pelampiaskan itu untuk orang tuamu, tapi hindarkan itu. Kamu boleh teriak-teriak sambil nyanyi-nyanyi. Boleh teriak-teriak sambil olahraga. Karena itulah melepaskan stres. Hanya itu yang bisa menolongnya. Oke, terima kasih. Oke Pak, mungkin sampai sinilah perbincangan kita. Terus gimana ya? Jadi bingung menutup. Kita jangan lupa ya channel aku, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga di follow Instagramnya Pak Bupati Simalungun, biar nggak ngoceh-ngoceh aja di Facebook, di follow biar tahu apa aja kegiatan Pak Bupati, kemana aja, biar jangan teman-teman semua jangan ngoceh-ngoceh di Facebook, jangan bilang itu ya. Oke, salam dari saya, Ceka Saragi. Oke.